Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua? Ibu doakan kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat, kita harus belajar, harus lebih aktif lagi untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Kita lakukan baik pelajaran cara daring itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk belajar. Gitu ya anak-anak? Nah, saat ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Kita lanjutan materi yang lalu tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian pasti kemarin sudah membacanya sebagian. Ya, kita lanjutkan. Next. Nah, kalian bisa bayangkan Jepang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun, tapi membawa dampak perubahan yang sangat besar sekali. Yaitu kalau Belanda umur penguasaan di Indonesia itu jangkanya bertahun-tahun lamanya, tapi Jepang hanya 3,5 tahun, tapi penderitaan sangat banyak. Tapi nanti kita akan belajar ada segi negatif, ada segi positif yang dimilikinya. Nah, kehidupan bangsa Indonesia, masa pendudukan Jepang, pada materi ini akan kita bahas bagaimana situasi dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan. Next. Nah, aspek sosial yang kita lihat. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan bangsa Indonesia karena kekuasaannya oleh Jepang. Tenaga kerja, Romusa, mungkin di sini kalian akan lihat, apa itu Romusa? Romusa sudah sering kita dengar selalu dan memberikan image dalam otak kita adalah sebuah kesengsaraan. Nah, Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah oleh penguasa asing. Inilah kita akan lihat kemudian banyak beberapa hal yang dipekerjakan, masyarakat dipekerjakan oleh pemerintahan Jepang untuk kepentingan pembangunan pemerintahan Jepang, yaitu untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Kita lihat bahwa tenaga kerja perempuan itu pun juga dieksploitasi untuk kepentingan pemerintahan pasukan Jepang. Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia dalam kekuasaan Jepang. Next, yang kita lihat lagi. Nah, ini adalah kerja paksa, kerja Romusa yang kita perhatikan. Hampir pekerjaan untuk membuat pembangunan, untuk membuat gua-gua tempat persembunyian juga masih banyak, pertanian masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang kebijakan saat itu, tapi tidak diimbangi dengan gizi yang cukup, makanan sangat terbatas, makanan masih sangat kurang, sehingga itu yang menyebabkan banyak kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Karena sampai makan pun mereka harus menggunakan makanan yang sebenarnya tidak layak sampai saat ini. Ini gambaran berikutnya, kemudian kita lihat. Ya, bayangkan ketika kalian melihat sosok yang ada pada rakyat bangsa Indonesia pada awal masa pemerintahan Belanda saat itu. Ada gizinya enggak anak-anak? Hanya tinggal tulang dan kulit. Kalian bisa dibayangkan bagaimana masyarakat itu apakah makan dengan kenyang? Padahal ketika kita makan dengan kenyang, maka otak dan pikiran kita akan bisa membuat kita lebih cerdas. Tapi itu enggak ada makanan untuknya. Kemudian ada busung lapar, sehingga perutnya aja yang besar, tulang belulang. Nah, next selanjutnya. Aspek kebudayaan, yang kita pahami tentang aspek kebudayaan apa saja? Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberikan rasa hormat ke arah matahari, yaitu ke arah timur, sinar matahari terbit, itu untuk penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Ya, semuanya rasa hormat, tapi tidak hanya rasa hormat seperti itu saja, karena mereka menganggap bahwa Kaisar itu adalah perwakilan dari Dewa Matahari. Nah, disinilah penerapan nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itulah bedanya nanti ketika pemerintahan Jepang dengan pemerintahan Indonesia. Masih belum pemerintahan ya saat itu ya, rakyat
bangsa Indonesia. Next, berikutnya. Ya. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang, para pemimpin, para seniman, kemudian media pers yang ada, kita tidak bebas sekarang. Karena apa? Karena ditakutkan media-media itu nanti akan dipergunakan untuk menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mendengar, mengetahui informasi yang benar tentang bagaimana tentang nasionalisme, bagaimana tentang kemerdekaan dan sebagainya. Maka di sini kita lihat dalam hal kebudayaan, pusat kebudayaan yang diberikan nama Kimin Bunkei Shidoso, ya, lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Jadi kalau kita lihat sampai kesenian pun itu diawasi, jangan sampai bentuk keseniannya itu akan bisa dipakai sebagai sarana untuk provokasi ke depannya. Berikutnya. Aspek pendidikan, kita lihat dalam aspek pendidikan, Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada masa pendudukan Jepang. Semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas saja, karena di situ ada seperti golongan priai, golongan bangsawan, golongan ningrat, ada kelas-kelas di situ, ya. Ada kasta kalau kita perhatikan. Tapi masa Jepang tidak seperti ketika masa kolonial Belanda. Nah, akan tetapi sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Karena Jepang saat itu akan menghadapi perang dunia kedua, jadi butuh akses untuk ke sana. Butuh modal, butuh logistik, butuh pasukan tempur, butuh tenaga yang sangat banyak untuk persiapan Jepang menghadapi perang di dunia kedua nantinya. Kemudian berikutnya, nah kita lihat Jepang mengadakan latihan guru di Jakarta. Untuk apa? Karena memang dari pendidikan itu memunculkan kecerdasan-kecerdasan yang ada. Hanya saja di sini Jepang tetap kecerdasan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu nanti akan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Ya, walaupun diadakan kemudian latihan bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Kemudian yang berikutnya yaitu menghapus diskriminasi dalam persekolahan. Jadi di sekolahan tidak ada lagi golongan ningrat, golongan bangsawan, golongan orang kulit putih di dalam sekolah. Tidak ada diskriminasi di sini. Jadi seragam jenisnya menjadi sekolah umum. Ya, terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun kayak sekarang SD ya, kemudian sekolah menengah 3 tahun seperti SMP, sekolah menengah atas itu juga 3 tahun, kemudian untuk sekolah guru ada sekolah kalau sekarang D2 yaitu 2 tahun, kemudian 4 tahun dan 6 tahun menjadi guru, ada pendidikan tingkatan di situ. Nah, berikutnya adalah aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Apa tujuannya? Jepang melakukan itu semua ya, untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Ini. Nah, anak-anak pasti tahu bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan dalam perang tersebut. Bagaimana Jepang memenuhi kebutuhannya. Akibatnya apa? Kemakmuran yang ada pada masyarakat pribumi itu sendiri, rakyat Indonesia itu kurang diperhatikan, hanya fokus pada persiapan untuk perang. Untuk mempertahankan nilai Gulden Belanda yang ada pada saat itu, kalau di dalam militer pemerintahan, di pemerintahan Belanda, maka Jepang tidak akan menyamakan hal pemerintahan seperti masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak. Ini yang kita perhatikan. Berikutnya. Kebijakan ekonomi di Indonesia era pendudukan Jepang kita masih bisa memperhatikan, yaitu satu, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Semua aset ekonomi yang penting di wilayah Indonesia itu dikuasai oleh Jepang agar Jepang mudah mengontrolnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebijakan self-sufficiency. Yang ketiga, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi.
Jadi itu yang tidak bisa membuat rakyat bebas memiliki ekonomi. Ya, aspek politik dan militer itu sangat-sangat bermanfaat dan itu nanti bekal menjadi pasukan militer di Indonesia di kemerdekaan atau awal persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya undang-undang tentang larangan orang-orang Indonesia untuk berserikat atau berkumpul, tidak boleh. Kemudian undang-undang yang berikutnya tentang larangan orang-orang menolak atau orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan kemerdekaan, itu juga dilarang. Kemudian larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Berikutnya. Ya. Inilah ada beberapa hal yang memang dibuat Jepang kelihatannya bisa bebas, tapi ternyata tidak bebas sama sekali. Jadi begitulah gambaran sedikit bagaimana kondisi bangsa Indonesia kita dulu saat berada di bawah penjajahan Jepang. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang justru menyengsarakan rakyat kita. Selain itu, Jepang juga memiliki cara-cara licik untuk menguasai sumber daya alam serta sumber daya manusia bangsa Indonesia. Nah, sementara sekelumit yang kita bahas, Ibu bisa menerangkan ini, kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau kelanjutan dari materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.